Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Di berbagai penjuru Indonesia, jarak dan keterbatasan seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Namun, di era digital ini ada satu inovasi yang mampu menjembatani keterbatasan tersebut. Perkenalkan, saya Yunisa Nur Alia, mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, dan hari ini saya akan membawakan topik mengenai telenursing, jembatan harapan di tengah terbatasnya akses kesehatan. Izinkan saya mulai dengan satu fakta yang mungkin mengejutkan. Lebih dari 60% penduduk di Indonesia tidak memiliki akses ke fasilitas medis dasar, terutama di daerah terpencil. Dan lebih dari 10.000 puskesmas di 34 provinsi di Indonesia, 7,18% diantaranya tidak memiliki akses internet sama sekali. 14,3% hanya memiliki akses internet terbatas. Artinya, 1 dari setiap 5 puskesmas di negeri ini belum memiliki akses internet yang layak. Padahal di era digital ini, layanan seperti telenursing sangat bergantung pada koneksi internet. Tanpa akses yang memadai, bagaimana kita bisa menjangkau mereka yang tinggal paling jauh yang justru paling membutuhkan? Disinilah telenursing hadir sebagai harapan. Telenursing adalah layanan keperawatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi. Lalu apa saja dampak dari telenursing itu? Bagi perawat, telenursing memiliki banyak dampak positif, diantaranya jam kerja yang lebih fleksibel, peluang meningkatkan penghasilan, menurunkan biaya operasional dan perjalanan karena pelayanan bisa dilakukan dari rumah, peluang kerja baru, kesempatan meningkatkan keterampilan, serta kepuasan kerja yang meningkat berkat fleksibilitas dan efisiensi. Perawat juga bisa merespon pasien lebih cepat dan berbagi data secara instan tanpa adanya batasan geografis. Bagi pasien, telenursing juga memberikan berbagai dampak positif. Pasien dapat membuka akses perawatan, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Selama ada fasilitas internet di ponsel ataupun di komputer, pasien tetap bisa mendapatkan pelayanan berkualitas tinggi tanpa harus berpergian jauh dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dampak dari telenursing ini juga bukan hanya sekedar teoritis. Contohnya di Puskesmas Haikdo, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Di sana meskipun akses internet masih terbatas, tapi tenaga medis masih bisa melakukan pemantauan pasien lansia dari jarak jauh, konsultasi antar profesi, hingga edukasi ibu hamil melalui perangkat Android. Menurut studi, telenursing ini bukan hanya sekedar meningkatkan akses ataupun efisiensi biaya, tetapi juga membuat perawat lebih percaya diri dan pasien merasa lebih didampingi. Selain dampak positif, tentu ada tantangan yang harus dihadapi para perawat dalam penerapan telenursing ini. Saya menangainya dengan kata kompak. K. Kesalahan teknis akibat miskomunikasi. O. Operasional yang masih terbatas. M. Minimnya referensi visual. T. Peningkatan keterampilan komunikasi jarak jauh. A. Akses digital yang masih minim. K. Kendala sumber daya dan keamanan emosional. Lalu apa peran perawat dalam telenursing ini? Bayangkan telenursing ini seperti sebuah jembatan gantung digital yang mampu menghubungkan dua tebing. Di satu sisi ada pasien yang tinggal di wilayah pelosok, di sisi lain ada akses layanan kesehatan yang layak. Agar jembatan tersebut bisa berdiri kokoh, kita membutuhkan 5 tiang utama, yaitu peran perawat. Pertama, perawat sebagai pemberi layanan jarak jauh, ibarat pijakan awal jembatan, tempat pasien mulai melangkah dan mendapatkan bantuan. Kedua, sebagai edukator digital, seperti papan penunjuk arah yang mampu mengarahkan langkah apa yang harus diambil pasien selanjutnya. Ketiga, perawat sebagai penjaga data, seperti tali pengaman yang menjaga informasi pasien tetap aman. Keempat, sebagai pengelola perubahan, seperti penyeimbang beban agar jembatan tetap stabil di tengah perkembangan teknologi. Kelima, perawat sebagai kolaborator, seperti simpul pengikat yang mampu menyatukan dokter, pasien, dan teknologi untuk menyeberangi jembatan bersama-sama. Tanpa kelima tiang ini, jembatan telenursing bisa runtuh. Tapi karena perawat hadir, jembatan itu bisa dilewati bahkan oleh mereka yang tinggal di ujung paling jauh negeri ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.